Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast obrolan menyala, meningkatkan daya literasi masyarakat. Bersama aku Winda Nurherani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah guys, pada kesempatan kali ini aku dan teman-temanku yang lain ingin mengajak kalian nih untuk menyaksikan serta mendengarkan apa yang kami diskusikan hari ini, yaitu terkait tentang literasi media. Nah, kalau kata pepatah nih gini ya guys ya, tak kenal maka tak tahu. Untuk itu biar lebih tahu maka kita harus cari tahu. Nah, untuk itu boleh nih kita memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lain. Dipersilahkan kepada Brody yang paling ujung deh. Perkenalkan, saya Faridal. Aku Muhammad Zikri Ramadan. Dan aku Gerhata Zila. Dan aku Sofi Asri. Nah teman-teman, selaku mahasiswa nih, kita udah terbiasa ya kan ya dengan menulis, membaca, dan mendengarkan berita-berita yang ada di berbagai media. Nah, menurut teman-teman nih, penting gak sih menulis dan membaca ini? Penting banget. Penting banget. Pasti. Ya. Nah, apalagi nih tingkat literasi media di Indonesia itu alhamdulillahnya sudah meningkat 5,7% dari tahun ke tahun guys. Nah, dan itu pun berdasarkan laporan dari Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu artikel dari teman-teman kita, yaitu judulnya adalah Tertangkap dalam Kebodohan, Membebaskan dari Kendali Dunia atau Dunia Mengendalikan Kita. Nah, menurut teman-teman nih, salah satunya Zikri ya, apa sih alasan Zikri untuk mengangkat gitu tema yang Zikri bahas hari ini? Oke, pada hari ini kita membahas tema yaitunya tertangkap dalam kebodohan, membebaskan dari kendali dunia atau dunia mengendalikan kita. Nah, sedikit ya, ini merupakan artikel perdana Zikri dan teman-teman yang lainnya juga bisa mengakses di Suara Kampus ataupun DKTV untuk membaca artikelnya. Nah, tadi ditanyakan oleh saudari Winda, mengapa alasan Zikri mengambil sebuah topik pembicaraan pada hari ini mengenai tertangkap dalam kebodohan atau membebaskan dari kendali dunia atau dunia mengendalikan kita. Ini merupakan sebuah dua perspektif kita lihat. Pertama itu membebaskan dari kendali dunia, kemudian dunia mengendalikan kita. Nah, di keheningan malam ataupun waktu kita berenung, waktu Zikri berenung, terbesit suatu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah, apakah kita benar-benar bebas atau kita berada dalam jeritan tawanan kebodohan dunia ini? Nah, itu yang menjadi landasan Zikri untuk menulis suatu artikel ini. Nah, kita melihat pada saat ini di era serba terhubung, kita merasa bahwasannya kita sudah mengendalikan dunia. Tetapi di suatu hal yang lainnya kita sedang dikendalikan oleh dunia. Itu yang kita lihat pada saat ini. Nah, kemudian nanti dalam topik pembahasan kita dan teman-teman yang lainnya juga membahas mengenai fenomena yang lainnya, itu mengenai literasi. Di sana nanti akan dimaknai apa sih sebuah literasi tersebut. Di sana tergambar bagaimana literasi, bagaimana peran literasi sendiri. Nah, kemudian dari data artikel yang Zikri peroleh berbeda dengan data yang diperoleh dari Winda tadi, itu masalah peningkatan minat baca masyarakat. Nah, dikutip dari data The Most Literate Nation in the World tahun 2016 menyatakan bahwasannya Indonesia itu berada di urutan ke-60 dari 61 negara mengenai minat baca masyarakatnya. Itu merupakan level yang terendah dari literasi masyarakat Indonesia. Artinya kita bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki literasi yang sangat minim, yang sangat rendah. Dan kita tahu bahwasannya literasi itu merupakan suatu kemampuan masyarakat, kemampuan kita dalam mengelola, memahami apa bacaan ataupun tulisan yang kita pahami. Nah, di sana dapat diukur bagaimana tingkat literasi masyarakatnya. Nah,
Zikri mengambil bergejolak kita dari para intelektual, para tokoh-tokoh intelektual kita. Itu kan kita tahu bahwasanya terutama kita berada di Sumatera Barat ini, tokoh intelektual sangat banyak. Seperti teman-teman ketahui Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Tuanku Imam Bonjol, dan para pahlawan nasional yang lainnya. Nah, kemudian pada saat ini sangat minim kita menemukan para kaum intelektual seperti tokoh-tokoh nasional lainnya. Nah, pada saat ini kita akan menyatakan, akan mengungkap peran dan makna sebenarnya dari literasi dan bagaimana kita membebaskan yang merajalela pada saat ini. Nah, mungkin itu latar belakang Zikri menciptakan sebuah artikel ini. Dan Zikri meminta nih pendapat dari teman-teman bagaimana judul ataupun tema pembahasan kita pada saat ini. Oke, baik. Di sini Rizal juga ingin menanggapi dari artikel yang telah diangkat oleh teman kita Zikri gitu kan. Bahwasanya Zikri mengangkat tema yaitu berkaitan dengan literasi, tentang saat ini kita berada dalam kebodohan atau dalam berliterasi dengan media dan dunia yang mengendalikan kita atau kita yang sedang dikendalikan atau kita yang sedang mengendalikan dunia begitu. Nah, jadi dari dalam tanggapan atau penyampaian Zikri tadi menyampaikan pada saat ini kita sedang dikendalikan dunia. Nah, pada dasarnya kita kan belum mengetahui itu apakah kita sudah dikendalikan dunia atau saat ini kita sedang mengendalikan dunia. Nah, diskusi kali ini kan kita akan mencari tahu seberapa besar dunia telah mengendalikan kita dan bagaimana cara kita mengembalikan agar kita yang mengendalikan dunia tersebut. Nah, selanjutnya tadi dari minat baca juga, saya juga menanggapi dari minat baca serta literasi, bahwasanya literasi yang 60 dari 61 itu bukan saja Indonesia kan. Nah, tetapi kita itu bagian kedua terendah. Artinya kita ini bukan saja di zona kuning, tetapi Indonesia di mata dunia itu sudah berada di zona merah, dalam artian literasinya atau minat baca kita. Nah, dengan demikianlah kita bagaimana nih kita mengembalikan citra literasi kita nih dalam keadaan minat baca Indonesia ini begitu. Nah, artikel ini juga tidak kalah penting dengan artikel-artikel lainnya. Banyak mungkin sebelumnya teman-teman tentunya telah memikirkan bagaimana keadaan literasi saat ini. Tentunya kita telah memikirkan. Hanya saja kita tidak berkeinginan untuk mengangkat tema yang sedang kita bahas pada kali ini begitu. Nah, kita mungkin tiap malam merenungkan nih, kan ada tuh di dalam artikelnya disebutkan dalam keheningan malam. Sama-sama kita juga, bahkan orang lain juga mengheningkan nih apa yang sedang terjadi di literasi kita, terutama di Indonesia. Hanya saja kita tidak berani mengangkat apa yang kita pikirkan tersebut dan kita tidak berani untuk mengambil tindakan atau aksi di dalam hal tersebut. Mungkin itu sih pendapat atau tanggapan saya mengenai literasi atau artikel ini. Setuju banget dengan Kak Farizal, karena kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang mempelajari literasi media, kita harus tetap berkembang agar tidak menjadi salah satu yang mahasiswa yang dibodohi oleh pihak media, seperti old media seperti old media yang seperti televisi. Bahkan televisi juga kadang mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir. Bahkan terkadang kita makan di depan televisi, tidur di depan televisi, bahkan sholat juga kadang kita di depan televisi. Itu menurut saya. Nah, bener banget ya teman-teman semuanya, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa nih. Tentunya nih teman-teman pasti banyak ya tugas kita di semester 4 nih, ada yang bikin nulis artikel, ataupun kita sebagai seorang mahasiswa tentunya dituntut ya setiap hari untuk tahu apa sih berita terupdate hari ini gitu, apalagi jurusan KPI gitu. Jadi dari banyaknya fenomena tadi nih teman-teman, dari artikel yang dikembangkan Zikri, dari paparan yang disampaikan Bang Kafarizal, serta kasus tentang sebelum adanya literasi ataupun new media saat ini, juga ternyata masyarakat kita ataupun kita sendiri ya waktu kecil terpengaruh adanya media ini. Tapi
seharusnya ya dengan adanya miris kita kalau melihat bahwasannya Indonesia sangat minim sekali minat bacanya. Tentunya kita juga dapat mengetahui nih teman-teman, apa penyebab terjadinya kurangnya literasi di tingkat masyarakat ataupun mahasiswa gitu kan, agar kita juga bisa nih menjadi orang-orang yang penyumbang agar meningkatnya literasi yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi mungkin dari segi aspek mana sih yang ternyata mempengaruhi masyarakat kita ataupun kita sendiri. Tapi guys, media ini pengguna, kita kan sebagai pengguna nih, otomatis kita tahu dong kita maunya seperti apa ya, dan kita menentukan kita maunya jadi apa. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi pengguna media yang pasif, tentu kita akan menyaring semua informasi tanpa tahu kebenarannya gitu. Dan kalaupun kita menjadi pengguna media yang aktif, kita akan bisa memanfaatkan bagaimana literasi media itu di dunia. Iya, yang disampaikan oleh Winda itu kan sama dengan pengertian literasi itu sendiri kan. Literasi itu cara kita menganalisis, mengelola, serta membagikan informasi tersebut. Nah, di zaman ini dijadikan kepada fenomena bukan hanya di lingkungan kita saja yang kurangnya literasi atau kurangnya menganalisis sesuatu yang ia dapat langsung disebarkan saja. Nah, ini hanya pendapat Rizal begitu kan, mengenai kan kita sama-sama tahu loh tentang UKT sudah mulai mahal. Iya, benar. Salah satunya di beberapa universitas sudah melakukan hal tersebut, itu menaikkan UKT terhadap mahasiswanya atau perguruan tinggi. Nah, di sini sedikit Rizal itu tanggapan atau pendapat Rizal mengenai UKT yang naik kemarin dan itu di Universitas Riau ya, kalau di Universitas Riau, dan mahasiswanya itu juga sempat dilaporkan gara-gara mengkritisi akan UKT yang naik. Nah, akan tetapi UKT yang naik ini itu kan semuanya didasarkan oleh Kemendikbudristek kan, yang menyampaikan bahwa universitas atau perguruan tinggi itu mengalami kenaikan UKT. Hanya saja yang mendapatkan pesan ini tidak meliterasi pesan itu terlebih dahulu. Itu pendapat Rizal, tidak meliterasi pesan itu terlebih dahulu. Di mana dia tidak meliterasikannya. Setelah itu Kemendikbudristek menyatakan bahwa UKT yang dinaikkan itu disesuaikan dari ekonomi masing-masing mahasiswa gitu. Tidak hanya seluruh mahasiswa dinaikkan secara beberapa persen UKT-nya. UKT terendah itu kata Kemendikbudristek itu ialah UKT yang sekarang ia pakai atau yang sekarang ia bayar, itu UKT terendah. Nah, sedangkan UKT yang dinaikkan itu berdasarkan tingkat ekonomi mahasiswa tersebut. Nah, sedangkan yang kita tahu salah satu universitas itu menaikkan UKT-nya kan seluruhnya. Nah, di sini kan sudah kita gambarkan bahwa dia tidak meliterasi atau menganalisis pesan itu terlebih dahulu atau apa yang dia dapatkan sebelum UKT itu dinaikkan. Nah, itu berhubungan juga fenomena yang disampaikan oleh teman-teman yang lainnya itu berkaitan dengan teori uses and gratification, di mana itu teori itu merupakan sebuah khalayak itu berperan aktif dalam menerima arus informasi. Berbeda dengan teori jarum suntik, itu merupakan asumsinya. Teori tersebut menyatakan bahwasannya ketika khalayak mendapatkan suatu informasi, khalayak tersebut memberikan dan menerima secara mentah-mentah informasi yang didapatkan dari media. Berbeda dengan teori uses and gratification, karena khalayak juga turut aktif dalam mengelola informasi dan menyampaikan informasi. Nah, itu merupakan yang disampaikan Rizal, itu salah satu fenomena dari literasi. Nah, ketika teman-teman atau masyarakat mendapatkan sebuah informasi dan menggunakan teori uses and gratification tersebut, itu menyatakan bahwa masyarakat tersebut sedang mengendalikan dunia, bukan dunia yang sedang mengendalikan kitanya atau masyarakatnya. Masyarakat itu sedang berliterasi. Nah, betul. Nah, itu yang sangat penting dalam pembahasan kita pada saat ini mengenai apakah kita berada di posisi kita mengendalikan dunia atau dunia mengendalikan kita. Nah, kita dari itu fenomena-fenomena yang kita lihat, kita harus bisa menyatakan posisi kita, di mana letak posisi kita, letak posisi masyarakat harus berada di pada kendali dunia. Nah, itu tertuang dalam artikel Zikri. Itu mungkin
mungkin dalam artikel. Saya setuju sekali dengan teori Zikri yang tadi, bahwa teori jarum hiperdermik ini kan kita sebagai mahasiswa yang meliterasi, dengan literasi itu alangkah baiknya kita juga memperdomankan kepada keluarga kita seperti orang tua kita. Terkadang orang tua ini kayak salah menggunakan informasi, seperti dia melihat di akun sosial media itu Facebook ya kan, terkadang mempercayai dan tidak mau meliterasi sesuatu yang dia bagikan. Iya benar banget, apalagi ya kalau kita mau berbicara ya tentang literasi, bagaimana kita mengubah dunia, atau kita mengendalikan dunia atau dunia yang mengendalikan kita. Tentunya kalau kita mau untuk itu, kita harus mulai dulu nih teman-teman dari orang-orang terdekat kita. Contohnya kita berteman, kita berkeluarga. Benar-benar ya, kita bisa lihat bagaimana algoritma media sosial saat sekarang. Satu aja yang kita lihat dan kita ulang 2 kalinya, maka bisa jadi ya yang keluar di beranda kita apa hal yang kita cari tadi. Jadi kita juga harus memperhatikan apa yang kita cari dengan jari kita ini, apa yang kita ketik di media sosial itu. Cobalah kita untuk mencari hal-hal yang positif. Kadang kita terlena ya, misalnya megang gadget nih, niatannya buat lihat info win misalnya. Ternyata ada yang lewat di akun media sosial kita, sehingga kita lupa. Bahkan kita berjam-jam kita nggak sadar nih, berjam-jam kita nge-scroll IG, TikTok segala macem. Ternyata kita sadar hari ini apakah yang kita lihat itu suatu hal yang bermanfaat untuk diri kita dan kemajuan literasi, atau malah hanya membuang waktu kita yang berjam-jam. Untuk itu ya kita tentunya harus memantau juga, harus juga mengendalikan kita dalam menggunakan gadget ini. Kita yang gede aja nih yang udah tahu ya baik atau buruknya cara penggunaan media sosial, kadang kita terlena gitu. Apalagi orang-orang yang kurang pengetahuannya ataupun masih terlena kayak adik-adik kita ataupun orang-orang tua kita, bahkan mereka mau berjam-jam melihat scroll IG segala macamnya gitu. Untuk itu sih teman-teman, sebenarnya berat juga pembahasan tentang literasi ini, karena ini memang tugas bersama, gak tugas satu orang tapi tugas bersama. Bagaimana kita mampu untuk menjadi agen of change, yang tentunya itu adalah misi kita bersama, tidak hanya kita di Benta ataupun itu adalah misi Indonesia gitu. Jadi sebagai seorang mahasiswa ya, kita sudah belajar, kita sudah melakukan diskusi juga nih dengan teman-teman kita. Semoga yang kita bahas itu seharusnya menjadikan ilmu gitu. Kadang kita juga sering duduk ya nongkrong segala macam, kita usahakan nongkrong kita bahasannya ilmu, nongkrong kita bahasnya kajian. Bukan berarti kita mentang-mentang anak kuliahan itu kok topiknya enggak gitu. Tapi memang kalau kita tidak jeli dengan informasi yang ada saat sekarang ini, atau kita terlena dengan gadget kita, maka kita akan menjadi mahasiswa yang pasif, mahasiswa yang nggak tahu nih dengan informasi terbaru gitu. Dan kita kurang peka terhadap lingkungan kalau kita nggak melek dengan informasi-informasi yang ada. Betul. Seperti ini salah satu fenomena yang udah kita tahu ya guys ya. Jumlah sarjana di Indonesia itu aja kurang lebih lah 0,45% atau setara dengan 847 ribuan orang. Sedikit kan itu guys, dan itu pun dibandingkan dengan negara Malaysia dan Vietnam, kita itu terendah loh guys. Jadi emang penting untuk membaca, mendengarkan, lalu menyaring lah gitu berbagai informasi. Oke, itu menarik juga dari data Winda tadi, itu menunjukkan bahwasanya kaum intelektual di Indonesia itu sangat rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Itu berada juga dibandingkan negara ASEAN itu kita masih berada di bawah. Termasuk belum itu S1-nya masih rendah banget, apalagi S2, S3 dan lain-lainnya. Nah, apalagi visi dari bangsa Indonesia pada saat ini yaitunya menciptakan generasi emas 2045. Nah, dengan data tersebut kita harus bisa meningkatkan data-data kualitas data tersebut sehingga bisa menciptakan visi yang bagus, bisa terpenuhi visi dari generasi emas 2045 ini. Jangan hanya kita di Indonesia ini, contohnya fenomena algoritma, fenomena kita mendapatkan berita lalu kita membagikan secara mentah-mentah kepada masyarakat yang lainnya. Itu membuat kebodohan masyarakat pastinya. Nah, dari fenomena yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga terbuka wawasannya
bisa menjaring arus informasi, bisa mengendalikan dunia. Simpulannya bahwasanya dunia juga mengendalikan kita, tapi kita memiliki daya untuk mengendalikannya juga gitu. Nah, jadi tidak sepenuhnya kita bisa mengendalikan dunia, tapi setidaknya kita harus bisa membantengi arus informasi tersebut. Mungkin itulah fenomena-fenomena yang menarik dari kita. Benar banget Zikri. Jangan sampai Indonesia emas menjadi Indonesia cemas. Ya, benar banget. Karena kan apalagi kita ya di umur kita yang sekarang, kita nih generasi emasnya yang akan dipersiapkan. Karena itulah kita harus membentengi diri kita juga, baik secara iman ataupun secara pengetahuan kita, serta apa sih sedikit ilmu yang kita punya, misalnya tentang literasi ataupun yang lainnya, kita juga bisa share ke teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita harusnya menjadi mahasiswa yang aktif dan tentunya benar-benar bergeraklah untuk literasi ini. Kita mulai dari hal-hal terkecil dulu, seperti yang memulailah untuk membuka ruang-ruang diskusi gitu. Karena ketika kita ada interaksi sesama kita, ternyata kita banyak juga nih dapat informasi. Kayak tadi Sofi dapat informasi dari Zikri, Winda, Bang Farizal, Graha gitu. Jadi memang diperlukan ruang-ruang diskusi untuk meningkatkan literasi. Nah betul banget tuh. Nah kemarin kan itu juga sempat dilakukan oleh salah satu kita mengarah sedikit ya, salah satu paslon juga membuat hal tersebut, membuatkan ruang diskusi. Nah untuk kita sebenarnya itu kan sudah menjadi cara ataupun sudah membuka jalan bagi orang-orang di sekitar kita atau masyarakat untuk mengetahui literasi itu sebagaimana. Nah melihat dari angka mahasiswa atau lulusan S1 tadi, itu sebenarnya bukan sebenarnya akibat dari kita yang mahasiswa, tetapi akibat literasi yang di bawah kita atau literasi anak-anak yang di bawah kita seperti tingkat SMA, MA. Nah kurangnya literasi mereka itu terhadap mahasiswa atau perguruan tinggi ini di pikiran atau di benak mereka itu. Nah kita semua sudah mengalami jenjang-jenjang itu. Pasti di benak mereka itu mahasiswa itu sulit loh gitu. Mahasiswa itu sibuk loh begitu. Nah itulah yang membuat salah satu yang membuat tingkat S1 itu jadi berkurang begitu. Kemudian itu tadi ditakutkan dengan bayarnya sangat mahal juga. Nah dengan demikian akhirnya kurangnya literasi tadi, menerima secara mentah-mentah mereka dengan langsung menerima kuliah itu susah, kuliah itu mahal. Akhirnya tingkat S1 atau S2 sampai S3 itu berkurang di Indonesia. Nah pentingnya bagi kita kan, kita ini sudah tahu loh tentang literasi, tapi bagaimana kita menyebarkannya kepada masyarakat, itulah diskusi kita pada hari ini. Iya, berarti mindset juga sangat penting ya Bang, karena untuk membangun suatu literasi ataupun dalam kita berpendidikan, mindset itu harus kita bangun dengan hal-hal yang positif gitu. Nah mungkin untuk mengulas atau menyimpulkan diskusi kita pada hari ini berkaitan dengan tema tertangkap dalam kebodohan, membebaskan dari kendali dunia atau dunia mengendalikan kita. Nah tadi sudah disebutkan beberapa poin-poin penting dalam diskusi ini. Juga Zikri menggarisbawahi masalah diskusi, tongkrongan, karena reformasi Prancis aja berawal dari nongkrong, itu berawal dan membuahkan hasil yang luar biasa reformasinya. Nah untuk menutup pembicaraan kita pada hari ini, kebodohan ini bisa kita atasi. Kebodohan yang sudah kita dapatkan pada hari ini bukan akhir dalam cerita ini, namun ini merupakan awal dari literasi masyarakat Indonesia yang harus kita kuatkan. Nah kemudian kisah hidup kita itu yang ditulis adalah kita. Nah makanya kita memiliki kekuatan untuk menuliskan kisah yang bagus, kisah yang baik dalam hidup-hidup kita. Nah mari kita untuk menyatakan posisi kita berada dalam kendali kita, sehingga kita bisa mengendalikan dunia, dan dunia juga bisa memberikan arus informasi kepada kita. Jangan hanya kita bisa menerima informasi lalu kita sampaikan, jangan. Tetapi kita harus membatasi, harus meletakkan opsi-opsi yang terbaik dengan arus informasi yang kita dapatkan. Mungkin itu saja penutup ataupun simpulan pembahasan kita pada hari ini. Nah guys, dari sekian banyaknya ya penjelasan tentang literasi media,
bisa nggak sih kalian simpulkan satu aja atau pesan deh untuk teman-teman di luar sana agar mereka bisa meningkatkan literasi medianya? Oke, dari Oke, kalau Sofi sih teman-teman, kita harus memulai literasi itu dari diri kita sendiri, karena kalau bukan kita siapa lagi? Cerdas secara intelektual, mumpuni secara emosional kita, dan tentunya kita harus terdepan secara spiritual. Marilah menjadi Indonesia cerdas, jangan cemas. Oke, dari saya, kebodohan berliterasi bukan hanya saat ini saja kita sadari, tetapi dan bukan hanya saat ini saja kita merasa diri kita bodoh. Begitu. Kebodohan literasi ini membuka wawasan kita dan membuka wawasan masyarakat untuk berliterasi. Kapan lagi jika kita ingin sukses dalam berliterasi, tetapi kemauan kita untuk mengungkapkan kebodohan ini tidak ada, itu sama saja sia-sia. Dalam pepatah Arab itu mengatakan, terjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Kita itu ingin kesuksesan, kita ingin literasi kita ini lebih tinggi dari negara-negara lain, tetapi kita tidak ada usaha, tidak ada kita membuka ruang-ruang diskusi. Nah, pepatah ini mengatakan, apakah mungkin perahu itu bisa berlayar di atas darat? sedikit ya, ini mengenai kata-kata terakhir. Mari kita bebaskan yang terbelenggu ini, sehingga kita menciptakan generasi-generasi yang cemerlang pada esok harinya. Karena pada akhirnya kita adalah penulis dari cerita kisah hidup kita, dan kita memiliki kekuatan untuk merubah kisah hidup kita. Mari sama-sama kita optimalkan untuk generasi emas 2045 ini. Kalau untuk aku pribadi sih ya guys ya, Allah kan udah berfirman dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1, Allah bilang Iqra, baca dan bacalah. Untuk itu kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu ditugaskan untuk membaca agar kita kaya akan bahasa, kaya akan ilmu dan segalanya. Mungkin ini ya sedikit diskusi kita pada hari ini. Sebagai semoga berlanjut lah untuk kedepannya, dan kalian bisa mengambil hikmah dari diskusi kita pada hari ini. Nah guys, mungkin ini untuk kita ya. Sekian, terima kasih, dan semoga teman-teman pendengar bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.